Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu dalam program kita kali ini, dalam program Firman Allah yang Hidup. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara kepada setiap kita, termasuk buat saya juga yang berbicara, saudaraku. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menghargai persahabatan, bagaimana kita bisa menghargai sebuah pertemanan. Tentunya dalam kehidupan kita, siapapun Anda, kita punya banyak teman, ya, baik teman kita yang jauh ataupun dekat, baik teman Anda yang kaya atau juga teman kita yang miskin, baik teman kita yang punya pendidikan yang tinggi sampai mungkin sarjana S1, S2, S3, atau juga mungkin kita punya sahabat yang tidak punya pendidikan atau mungkin dia rendah biasa, saudaraku, ya. Itu seringkali kita bertemu dengan mereka. Nah, bagaimana Anda dan saya menempatkan diri kita di tengah-tengah sahabat seperti itu, di tengah-tengah teman seperti itu, ya? Apa kita mau menjadi orang yang sombong dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, atau Anda menjadi pribadi seperti Kristus yang tetap welcome dengan siapapun, orang-orang yang bertemu dengan dirinya, orang yang kusta, orang yang pincang, orang yang mungkin mengalami penyakit, datang kepada pribadi Yesus dan Yesus tidak pernah menolak mereka. Apa kita mau demikian, saudaraku? Nanti kita sama-sama akan belajar. Saya tertarik melihat firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang keempat. Di dalam ayat pertama, bagaimana firman Tuhan berkata begini, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga." Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan gereja Tuhan supaya Anda dan saya mempunyai perilaku yang adil. Artinya, kita tidak membeda-bedakan orang. Kita tidak mengelompokkan manusia menurut pikiran kita. Ya, oh yang ini sahabat saya yang baik, saya kelompokkan, dia pasti akan mendapat kasih saya. Oh ini bencekno, atau mungkin dia seringkali nyebelin saya akan kesampingkan. Ya, Tuhan nggak mau demikian, saudaraku. Kalau Anda mau belajar firman Tuhan baik-baik, jadilah pribadi yang adil kepada siapapun juga, orang-orang di sekitar Anda dan saya. Lalu kedepankan juga nilai kejujuran, ya. Artinya tidak ada manipulasi, tidak ada kebohongan di sana, tapi Anda mengutamakan keadilan dan kejujuran yang perlu kita menyatakan kepada sahabat-sahabat kita pastinya, ya. Kalau kedua hal ini kita mau kembangkan dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa hubungan kita akan menjadi hubungan yang baik, yang harmonis, yang langgeng. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, atau paling tidak kita bisa meminimkan hal-hal itu ketika Anda benar-benar mengedepankan bagaimana kita bisa menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain, menghargai eksistensi orang lain, ya kan? Di rumah kami, saudaraku, sekitar 4 bulan ini, ada satu ibu yang sudah hampir usia 60 tahun. Dia tiap hari datang ke rumah karena dia mengasuh anak kami, saudaraku, ya. Sekitar sudah hampir berjalan 4 bulan ini. Dia dari seberang dan dia juga belum mengenal akan Tuhan. Lalu bagaimana kami di rumah memperlakukan dia yang notabene memang dia secara pekerjaan, memang pekerjaannya hari-hari, lalu supaya dia mendapat tempat di rumah kami, supaya dia merasa dia diterima di rumah kami. Saya bilang ke dia, "Ibu, apa yang kami makan di meja, ibu juga makan. Jangan ibu, oh takut makan ini, takut makan itu, lalu ibu makan yang sepertinya biasa-biasa." Bukan demikian. Kalau saya makan ayam, ibu juga makan ayam. Saya makan sop di meja itu, ibu juga makan sop. Nggak apa-apa. Saya bilang ke dia, ini meja, satu meja, sudah selesai kami makan, ibu makan aja, nggak apa-apa. Silakan. Kalau kurang nggak apa-apa, nanti kita masak lagi. Ya mungkin berbeda tuh. Jangan salah mengerti. Artinya kami juga belajar untuk memperagakan bahwa diterima itu satu hal yang baik sekali, diterima oleh orang lain itu satu nilai yang luar biasa. Karena saya pribadi pun merasa bahwa ketika ada orang lain menerima kita dengan kasih, dengan cinta, itu wow, satu nilai yang membuat kita semakin menghormati sebuah persahabatan, menghormati sebuah pertemanan. Bagaimana dengan kita hari ini? Ya, kami belajar untuk memperlakukan dia. Ya, saya bilang ke ibu jangan sungkan di rumah kami, ya. Mungkin dia hanya kamar, ya, hanya kamar Bapak Ibu yang tidak berani masuk. Saya bilang kan memang ada kamar yang mungkin kami sekeluarga, ya. Tapi selebihnya dia bisa, ibu mau ke ruang tamu, ibu mau ke ruang sebelah, ibu ke meja makan, silakan. Ibu bisa mengakses semua tempat itu asalkan semuanya demi kebaikan juga. Jadi menjaga sebuah hubungan itu sesuatu yang harusnya Anda kedepankan adalah nilai keadilan dan nilai kejujuran. Lalu bagaimana tentang pribadi Yesus?
Yesus itu memberikan teladan yang terbaik bagi semua kita. Saya melihat di dalam Matius pasal 20 ayat 28 bagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani. Anda perlu perhatikan baik-baik itu, bahwa dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, bukan datang sebagai bos lalu dia mau dilayani, bukan demikian. Tapi dia datang untuk melayani setiap kita, umat-umat Tuhan. Bahkan bukan hanya berhenti di kata melayani, tapi dia memberikan nyawanya, kita bilang apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi setiap kita. Juga termasuk buat saya yang berbicara hari ini. Saya tahu saya tidak sempurna. Saya berasal dari kehidupan yang susah, kehidupan jalanan yang begitu parah, saudaraku. 23 tahun yang lalu, bagaimana saya punya kehidupan yang saya katakan rusak. Hidup dengan dilingkupi dengan penuh kejahatan. Bagaimana bisa menghasilkan uang dengan bermacam-macam cara. Kejahatan kita lakukan sedemikian rupa, itu di Lampung, saudaraku. Saya melihat bahwa kita diterima oleh Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau Yesus datang dalam dunia memberikan nyawanya bagi setiap kita, bagaimana respon kita? Tiap kali saya merenungkan bagian firman Allah ini, sungguh hati ini merasa bahwa Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Lalu apa kebahagiaan kita sesungguhnya? Ketika Anda memperlakukan orang lain sedemikian rupa, apa? Emang ada kerugiannya? Saya katakan tidak, saudaraku. Mungkin bagi sebagian orang, oh beda Pak Samuel. Ya, kalau orang seperti itu ya jangan terlampau dikasih hati. Mungkin banyak orang punya opini seperti itu. Tapi melalui kesempatan kali ini, saya bukan berpolemik soal seperti saudaraku, tapi saya katakan bahwa mari kita belajar untuk kita punya hati yang baik kepada siapapun, dengan tidak pernah membeda-bedakan. Dia miskin, dia kaya, dia punya pendidikan atau tidak punya pendidikan, dia dari orang terpelajar atau mungkin dia dari orang yang biasa tidak terpelajar. Tapi ketika sahabat itu ada di lingkungan kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Yesus sudah memberikan sebuah teladan bahwa dia datang ke dalam dunia untuk melayani. Apa itu melayani? Segala sesuatu yang dia lakukan buat kesenangan Bapaknya, itulah melayani. Buat Anda dan saya hari ini, kata melayani adalah bagaimana kita punya kehidupan. Kehidupan kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Hidup kita adalah sebuah kehidupan, sebuah korban bagi kesenangan Tuhan. Jadi ketika hidupmu mempermuliakan Tuhan, itulah yang saya katakan melayani. Anda bisa melayani mulai dari rumah kita terlebih dahulu. Bagaimana Anda punya kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Dengan apa? Menghormati sesama kita, menghormati sahabat kita, menghormati semua perbedaan, menghormati semua hal yang mungkin bisa saja membuat orang mungkin punya penilaian-penilaian tertentu kepada situasi itu. Tapi kita, semua kita memperlakukan bahwa saya perlu keadilan Tuhan, kita mau lakukan. Kita perlu kejujuran dari Allah, kita mau lakukan. Alkitab katakan tadi bahwa sesungguhnya setiap kita, kalau Anda mau meneladani kehidupan Kristus, ada sebuah proses yang kita akan alami bersama-sama. Kita semua harus mengerti. Kalau saya katakan begini, kita mempunyai Tuhan di sorga. Artinya kita berhadapan dengan Tuhan. Kita berhadapan dengan Yesus yang ada di sorga. Tapi juga dia ada di setiap kita hari ini. Tapi mau saya kasih, melalui kesempatan kali ini, saya mau berbagi sesuatu kepada setiap kita bahwa mari bersama-sama kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Mau dia kaya, miskin, pandai, pinter, menyenangkan atau mungkin menyakiti hati kita, tetaplah terima dia, kasihi dia, nyatakan bahwa setiap kita adalah pribadi yang sudah diubahkan serupa dan segambar dengan Yesus. Saya percaya kalau Roh Kudus ada tinggal bagi setiap kita, dia akan memberikan kemampuan buat kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang orang lain bisa melihat bahwa benar-benar hidup kita adalah hidup yang diterangi oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.